Keluarga Kristen yang terkasih dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus dan sukacita Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati, rasio, dan pemikiran keluarga Kristen sekalian. Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengar santapan harian keluarga Kristen di hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, sumber kehidupan keluarga kami, di saat ini kami akan membacakan firman-Mu yang kudus. Kami mohon, terangilah hati kami dengan nyala api Roh Kudus yang suci mulia, agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Bacaan firman Tuhan di hari ini terambil dari Kitab Amsal pasal 18 ayat 12. Beginilah bunyi sabda firman Tuhan. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Demikianlah sabda firman Tuhan kita di saat ini. Berbahagialah keluarga Kristen yang mendengarkan firman Tuhan dan menaatinya. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, santapan harian kita di hari ini berjudul Hidup dengan Rendah Hati. Keluarga Kristen yang terkasih, secara umum rendah hati berarti sikap bijak seseorang yang menempatkan dirinya lebih rendah dari yang lain. Ia tidak merasa dirinya lebih penting, lebih tinggi, lebih super, lebih benar dari orang lain, tetapi sebaliknya, ia mau mendengar pendapat, saran, bahkan kritik dari orang lain. Sikap ini sangat bertolak belakang dengan tinggi hati, atau angku dan sombong, yang cenderung merasa diri lebih baik, lebih benar, bahkan lebih super dari yang lain. Kitab Amsal pasal 18 ayat 12 mengatakan, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi rendah hati mendahului kehormatan. Di sini kitab Amsal ingin mengingatkan para pembaca bahwa orang yang tinggi hati akan menghadapi kehancuran, tetapi orang yang rendah hati akan dihormati. Orang yang rendah hati akan selalu menyadari bahwa apa yang ada padanya, baik kekuatan, kesuksesan, dan berkat, semuanya berasal dari Allah. Dianugerahkan oleh Allah, sehingga tidak ada alasan baginya untuk memegahkan diri. Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang terkasih, orang yang rendah hati tidak akan malu untuk mengakui kesalahannya, kelemahannya, bahkan bersedia untuk ditegur, dikritisi, dan dinasihati jika dia melakukan kesalahan. Berbeda dengan orang yang tinggi hati, yang selalu merasa lebih baik dan lebih benar dan tidak mau ditegur oleh siapapun, termasuk oleh Tuhan. Hidup dalam kerendahan hati menampakkan kedewasaan iman seseorang yang dapat mengendalikan dirinya untuk setia melakukan kebaikan dan kebenaran bagi banyak orang. Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang diberkati, orang yang rendah hati adalah orang yang selalu setia dalam perkara yang kecil sekalipun, dan ia percaya bahwa melalui perkara yang kecil, Tuhan sementara mempersiapkannya untuk perkara yang lebih besar. Bagaimana dengan kita sebagai keluarga-keluarga Kristen? Bersediakah kita menjadi orang yang rendah hati? Keluarga Kristen yang terkasih, berserahlah
kepada Yesus dan jadilah rendah hati. Ya Tuhan Yesus, jadikanlah kami orang yang rendah hati. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian. Amin.